Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya Firza Fitian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai graf dan pohon guna memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama, graf. Graf adalah sepasang set VE di mana V adalah set himpunan kosong yang elemennya disebut dengan vertex atau simpul, dan E adalah kumpulan dua elemen subset V yang disebut edge atau tepi. Jika G adalah sebuah graf yang terdiri dari vertex-vertex V dan rusuk-rusuk E, maka kita dapat menuliskan G sama dengan sepasang set VE. Tipe graf. Tipe graf dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Yang kedua, jumlah simpul. Yang ketiga, orientasi arah pada sisi. Tipe graf berdasarkan orientasi arah pada sisi dapat dibedakan menjadi yang pertama, graf berarah. Graf berarah adalah suatu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sebuah graf terarah, G, terdiri dari suatu himpunan V yang disebut vertex atau titik, dan suatu himpunan E yang disebut dengan edge atau rusuk. Sedemikian rupa sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian, jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan sepasang set V1, V2. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh dari graf berarah. Graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang kedua sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sebuah graf tak terarah, G, terdiri dari suatu himpunan V yang disebut vertex atau titik, dan suatu himpunan E yang disebut dengan edge atau rusuk, sedemikian rupa sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian, jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan sepasang set V1, V2, atau E1 sama dengan sepasang set V2, V1. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh dari graf tak berarah. Tipe graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada sebuah graf dapat dibedakan menjadi yang pertama, graf sederhana. Simple graph, G sama dengan sepasang set VE terdiri dari V yaitu set dari vertex dan E adalah set dari pasangan elemen V yang disebut edge. Sebuah edge menghubungkan dua vertex yang berbeda dan tidak terdapat edge lain yang menghubungkan dua vertex yang telah terhubung tersebut. Atau dengan kata lain, graf sederhana tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh dari graf sederhana. Graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Graf tak sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama graf ganda. Jika sebuah vertex terhubung dengan vertex lain hanya melalui sebuah edge, sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian, jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan sepasang set V1, V2. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh graf ganda. Yang kedua, graf semu. Graf semu adalah jenis paling umum dari grafik berarah yang bisa mengandung loop dan beberapa edge. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh dari graf semu. Istilah-istilah yang berkaitan dengan graf, antara lain, yang pertama, bertetangga, yang kedua, bersisian, yang ketiga, derajat, yang keempat, simpul terpencil, yang kelima, graf kosong, yang keenam, lintasan, yang ketujuh, siklus atau sirkuit, yang kedelapan, terhubung, yang kesembilan, upper graph,
yang ke-10 upper graph rentang, yang ke-11 cut set, dan yang terakhir graf berbobot. Selanjutnya, graf bipartit. Sebuah graf sederhana dikatakan bipartit jika simpul-simpulnya dapat dibagi ke dalam dua domain, yaitu V1 dan V2, berdasarkan pengelompokan edge-edge-nya. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh dari graf bipartit. Selanjutnya ada graf isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka E aksen yaitu berkorespondensi di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Dapat disimpulkan bahwa dua graf isomorfik jika memenuhi syarat yang pertama, jumlah simpul harus sama, yang kedua, jumlah sisi harus sama, dan yang ketiga, jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, dari ketiga syarat tersebut, belum tentu benar karena harus dilihat juga secara visual. Contoh, pada gambar G1, G2, dan G3, pada gambar di atas, terlihat bahwa G1 isomorfik dengan G2, tetapi tidak isomorfik dengan G3. Selanjutnya ada graf planar. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Jika tidak, maka dinamakan graf tak planar. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan contoh graf planar. Selanjutnya graf pohon. Graf pohon adalah graf terhubung yang tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat sirkuit. Berikut ini diberikan contoh pohon dan bukan pohon yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Dilihat dari gambar G1, G2, G3, dan G4, jelas bahwa graf 1 dan graf 2 adalah graf pohon karena tidak terdapat sisi ganda dan sirkuit. Sedangkan graf G3 memuat sirkuit E, B, A, D, E, sehingga tidak termasuk graf pohon. Graf G4 juga bukan merupakan graf pohon karena tidak terhubung. Teorema, misalkan G sama dengan sepasang set VE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung rangkaian dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung rangkaian dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu rangkaian. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Pohon rentang. Pohon rentang dari graf terhubung adalah upper graph rentang yang berupa pohon. Pohon rentang didapat dengan cara memutus rangkaian di dalam graf. Hal ini bisa dilihat pada gambar di bawah. Setiap graf terhubung paling sedikit mempunyai satu buah pohon rentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan rentang yang disebut hutan rentang. Pohon rentang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rute pesan pada jaringan komputer dan masalah jaringan listrik. Berikutnya ada pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberikan arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar. Dapat dilihat pada gambar di atas, simpul A adalah akar, simpul B, C adalah simpul cabang, sedangkan simpul D, E, F, dan G adalah daun. Pohon terurut. Pohon terurut adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Misalnya pada gambar di bawah menunjukkan pohon terurut yang berbeda. Pohon enery. Pohon enery adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak.
Pohon Henry dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Dapat lihat pada gambar, itu merupakan contoh dari pohon Henry. Selanjutnya ada pohon biner. Pohon biner adalah pohon Henry dengan N sama dengan 2. Setiap simpul dalam pohon biner maksimal mempunyai 2 anak, yang dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Karena ada perbedaan ini, maka pohon biner merupakan pohon terurut. Dapat lihat pada gambar di bawah. Dan ada contoh pohon biner penuh di bawahnya. Nah, selanjutnya, aplikasi graf pohon. Aplikasi graf pohon banyak dijumpai di sekitar kita, di antaranya pada instalasi listrik rumah, pembuatan pipa saluran PDAM, dan pembuatan silsilah keluarga besar misalnya. Ambil contoh pada pembuatan pipa saluran air PDAM. Karena harus terhubung dan tidak membutuhkan sikel, jika terdapat sikel maka pipa yang dibutuhkan semakin banyak sehingga tidak efektif. Contoh jalur pipa PDAM dapat dilihat pada gambar. Sikel tidak diperlukan karena tidak mungkin air dialirkan kembali ke tempat yang lebih tinggi. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan bentuk graf. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.